pada siang hari ini. Yang kami hormati para ibu dosen dan ibu-ibu yang hadir dalam kajian ini serta teman-teman yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat mengikuti kajian Mutiara Sholihah ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Perkenalkan, saya Dila yang insya Allah akan menemani dalam kajian Mutiara Sholihah siang ini. Kajian Mutiara Sholihah kali ini akan mengangkat tema mengatasi overthinking dengan self-healing perspektif Al-Quran yang akan disampaikan langsung oleh Ning Vivi. Sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu pemateri kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Ning Vivi, bagaimana kabarnya Ning Vivi? Waalaikumsalam Mbak Dila, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sampun saged dimulai nggih? Nggih, saged. Nggih. Baik, karena pemateri kita sudah hadir, maka waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ning Vivi. Monggo Ning. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi ya dengan saya. Sudah pernah beberapa kali saya mengisi kajian di Mutiara Sholihah ini. Kali ini kita membahas tentang self-healing ya. Jadi mengatasi overthinking dengan self-healing perspektif Al-Quran. Biasanya kan kita sering banget mendengar adanya self-healing ya. Kita sering kan lihat di Instagram, terus di mana-mana lah cerita kalau self-healing itu jalan-jalan, terus belanja-belanja, perilaku hedonisme, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita akan belajar dari mulai pertama dulu, pengertian dari overthinking-nya. Boleh di-share screen, Mbak Dila. Tadi sudah saya infokan ke Mbak Naima tadi. Ning, sekedap. Untuk hostnya. Ya. Oke, langsung masuk ke materinya, Lawan. Nah, ini ya, jadi WHO itu mengabarkan bahwa ada sekitar 3,8% orang di dunia mengalami gangguan overthinking. Jadi sejak pandemi kemarin itu semakin parah. Dulunya orang overthinking itu nggak separah sekarang, tapi ketika ada pandemi orang jadi kayak gampang panik gitu kan. Nah, overthinking itu bisa berakibat buruk pada fisik jika tidak cepat-cepat ditangani. Makanya kemudian hari ini kita belajar bagaimana sih mengatasi overthinking, tapi perspektifnya itu Al-Quran. Kan biasanya ada perspektif dari psikolog, perspektif dari kebanyakan realita di masyarakat. Nah, kita yang hari ini kita akan belajarnya perspektif Al-Quran. Oke, berikutnya Mbak. Butuh penanganan tepat ya untuk mengatasi overthinking ini, dan sebenarnya Islam itu sudah sangat memberikan atensi. Sebentar. Sebentar ya, Mbak. Nggih. Oke, yang pertama overthinking dalam perspektif psikologi. Yang pertama, ketika seorang mengidap overthinking dan secara berkesadaran datang pada psikolog, ia akan dituduh gila hingga dilabeli kurang iman oleh orang awam yang ada di sekitarnya. Jadi gini, biasanya kan kalau ada orang yang kelihatannya kayak cemas, terus kayak lagi suntuk, apalagi kalau udah bilang, aku pengen ke psikolog deh, gitu kan. Nah, kemudian orang-orang di sekitarnya itu pasti dengan gampangnya mengatakan kalau kurang iman, padahal tidak selalu karena kurang iman. Nanti kita akan berbicara tentang ini juga. Yang kedua, kontroversi di tengah masyarakat mengatakan bahwa gangguan mental itu bagian dari kurang iman, sedangkan para ilmuwan psikologi berkata sebaliknya, bahwa gangguan mental itu tidak ada kaitannya dengan ketinggian iman seseorang. Penjelasannya di slide berikutnya, Mbak.
Oke, ini ya menurut Estri Namaya, seorang psikolog menjelaskan. Jadi kalau misalkan semuanya itu kita kaitkan pada iman saja, ya rasanya segala yang ada di dunia ini kan berasa ringan gitu kan. Tapi nggak boleh langsung dituduh kurang iman, harus diteliti dulu ya untuk mengurai masalah overthinking dan gangguan mental lain-lainnya itu kita harus dicek dulu apa saja sih penyebabnya yang menyebabkan orang itu mengalami overthinking. Jangan langsung menjudge kurang iman itu gitu, nggak boleh seperti itu ya. Berikutnya, nah ini menurut Abraham Maslow, kita sudah sering mendengar ya Abraham Maslow. Abraham Maslow ini seorang tokoh. Dia mengatakan psychological need. Jadi yang pertama yang dibutuhkan seseorang itu kebutuhan fisiologis. Ya, orang itu butuh minum, butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Ya, kita cek dulu penyebabnya overthinking itu apa. Jangan langsung menjudge karena kurang iman. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kenapa sih kok orang itu mencemaskan gitu kan? Yang kedua, karena apa? Karena orang itu memiliki kebutuhan dasar keamanan, yaitu kebutuhan rasa aman dari kekerasan fisik maupun psikis, ya. Nah, yang ketiga itu ada social needs. Nah, di sini itu kita manusia itu menginginkan keluarga, terus teman, lingkungan yang juga mendukung kita untuk menjadi pribadi yang memiliki positive thinking. Berikutnya, ada esteem need, yaitu kebutuhan penghargaan, ya. Makanya kan orang kadang-kadang kayak cemas, aku bisa sebagus dia nggak ya? Prestasiku apa sih selama ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh muncul karena kita sebagai manusia tuh ternyata membutuhkan apresiasi, membutuhkan penghargaan. Nah, kemudian yang kelima, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan tertinggi. Yang dimaksud adalah maksudnya terpenuhinya ambisi pribadi gitu ya. Ini wajar banget ya, namanya orang kan masa hidup biasa-biasa aja kan tentu pengen kayak kanca-kancanya gitu kalau bahasa anak gaulnya itu pengen seperti teman-temannya yang lain. Nah, itu kebutuhan dasar yang menyebabkan seseorang bisa jadi overthinking apabila salah satu dari 5 kebutuhan dasar tadi itu tidak terpenuhi. Berikutnya, nah, ini jenis-jenisnya apa saja sih? Yang sebenarnya banyak sekali ya jenis overthinking itu, cuman, oh ini kurang R-nya ya, overthinking. Cuma ada 5 yang sering banget dialamin sama orang, yaitu yang pertama, mengkhawatirkan masa depan. Ya, kayak misalkan udah selesai kuliah, nanti aku mau ngapain ya, mau kerja di mana, nah itu. Terus yang kedua, terhadap masa lalu, kita overthinking, terlalu apa ya namanya, menyesali hal yang sudah terjadi. Padahal ya katanya Imam Hasan Al-Basri, itu kita itu hidup dalam 3 hari. Yang pertama, hidup di masa lalu. Masa lalu itu sesuatu yang sudah tidak bisa kita otak-atik lagi. Yang udah ya udah gitu kan. Yang kedua, masa depan itu belum tentu terjadi. Makanya kemudian beliau, Imam Hasan Al-Basri itu menyarankan pada kita untuk memaksimalkan hari ini gitu ya. Jadi jangan cuman meratapi masa lalu terus. Sebenarnya masa lalu itu kalau kita umpamakan kayak spion, ya. Spion itu kan ada di samping kita untuk melihat bagian belakang supaya kita itu bisa berhati-hati ke depannya gitu. Jadi gunanya masa lalu itu manfaatnya adalah bagaikan spion. Kemudian overthinking yang ketiga nih, ini yang biasanya bisa mengakibatkan orang berhubungan antara satu dengan yang lainnya tidak harmonis karena overthinking membaca pikiran orang lain. Itu orang pada ngomong apa sih, ngomongin aku paling ya kayak gitu. Nah, itu nggak boleh ya sebetulnya membaca pikiran orang lain. Membaca pikiran orang lain itu di Al-Quran juga sudah dibahas sih ya tentang prasangka buruk. Inna ba'dul dzanni ismun. Kenapa kok sebagian dari prasangka itu dosa karena belum tentu terjadi kayak gitu. Nah, sebagian yang lainnya pahala. Kalau kita berlaku positive thinking, kita akan mendapatkan pahala karena menyangka orang lain, berhusnudzon kepada orang lain. Berikutnya, nomor 4 itu overthinking terhadap keputusan yang akan diambil.
ini sebenarnya overthinking itu nggak cuman, kan tadi kata orang-orang overthinking itu karena kurang iman, nggak bisa langsung dijudge seperti itu. Kenapa? Karena munculnya overthinking itu nggak bisa dilepaskan dari masa pengasuhan kita ketika kecil. Kita diasuh sebagai anak yang biasa ditakut-takuti sama orang tua, makanya itu juga bisa menimbulkan overthinking di masa dewasa. Misalkan kayak gini, waktu masih kecil itu misalkan mau ikut kemah, jangan nak, kamu kan mau kemah ya, jangan, kamu kan nggak bisa renang, jangan ikut-ikutan outbound gitu. Nah kayak gitu, hal-hal yang tidak disadari sama orang tua yang nantinya mengakibatkan seseorang menjadi pribadi yang serba cemas gitu, karena dulunya waktu kecil diasuh menjadi dengan diasuh oleh orang tua yang serba mengkhawatirkan sesuatu. Akhirnya itu membekas pada diri seseorang. Jadinya kalau mau apa-apa takut salah gitu, mau ngambil keputusan antar dulu deh, mau tanya sama mami gitu. Makanya ada istilah ya anak mami gitu, anak papa itu karena apa? Karena dia overthinking terhadap apa yang akan dia putuskan. Makanya kita itu sebagai orang tua nanti, kalian ya yang masih belum menikah itu, kita biarkan anak kita bereksplorasi gitu kan, belajar dari alam, belajar dari apapun sambil kita awasi, jangan serba dilarang, jangan serba dituntun. Sebenarnya kalau kita itu mempermudah urusan anak sekarang, itu sama dengan kita mempersulit masa depannya. Artinya gini, kalau kita ngelihat anak kita misalkan makan, udah nak, nggak usah makan, ayo disuapin aja biar nggak berantakan. Terus mau ngapain nggak boleh, ditolong terus, akhirnya ketika dewasa dia nggak bisa apa-apa. Berarti kalau kita mempermudah urusan anak kita ketika kecil, itu akan mempersulit masa depannya. Kayak gitu. Yang kelima, overthinking terhadap kemampuan diri. Ini juga salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan dan pengasuhan orang tuanya ketika itu. Nah, kalau dia terbiasa diperlakukan, dibanding-bandingkan antara dia dan kakaknya, antara dia dan teman-temannya, akhirnya dia tuh sering mempertanyakan kemampuan dirinya gitu. Nah, itu overthinking yang biasanya terjadi. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya ambil 5 ini yang paling sering dialami oleh orang. Kemudian berikutnya Mbak Dila. Nah, ini ada lafaz apa saja sih di dalam Al-Quran yang membahas tentang overthinking? Jadi psikologi Barat itu ada ya setelah adanya Al-Quran. Jadi sebenarnya Al-Quran itu sudah membahas tentang psikologi jauh sebelum adanya psikologi Barat. Nah, terbukti dari kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran berikut ini. Yang pertama, term overthinking jika ditilik dari bahasa Arab maka ditemukan ada khauf, ada faza, ada huzn, ada halu'a, ada da'ik gitu. Yang artinya ragu-ragu, cemas, khawatir, terus rasa sempitnya jiwa. Berikutnya, nah, di antara ayat-ayat yang berbicara mengenai overthinking, yang pertama yaitu yang artinya turunlah kamu semuanya dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, ini ada di sini kalimat khauf ya. Jadi pembahasan tentang overthinking dengan akar kata khauf itu di Al-Quran sangat banyak sekali. Di antaranya ada di dalam ayat ini tadi. Ya, jadi sudah dibahas sebenarnya kalau kita itu ngikutin apa kata Al-Quran, apa kata ajaran Islam, itu sebenarnya kita bisa terlepas dari overthinking. Yang kedua, berikutnya, ini overthinking. Overthinking yang dibahas di Al-Quran salah satunya yaitu tentang takut mati. Ada nggak di antara kalian yang waktu zaman pandemi itu takut mati? Ada ya pasti ya. Nah kan kenapa? Karena suasananya ketika banyak sekali orang yang mengidap COVID-19, kemudian itu dunia kita seperti mencekam gitu kan. Jadinya kalau ada orang batuk dikit kita langsung menjauh gitu. Terus mau keluar juga kita nggak lupa pakai masker gitu. Terus dianjurkan untuk banyak makan vitamin, minum vitamin, terus berjemur dan lain sebagainya. Itu kan sebuah upaya-upaya karena kita itu salah satunya takut terhadap kematian. Terus berikutnya, ini yang lafadznya itu dari kata huzn.
Bersabarlah hai Muhammad dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Artinya ini ayat ini diturunkan untuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad waktu itu sempat overthinking ya, memikirkan orang-orang yang nggak mau diajak masuk Islam gitu. Jadi overthinking itu hal yang manusiawi, nanti ada plus minusnya. Nah, ya selama thinkingnya itu bagus, ya, thinkingnya itu kita arahkan ke arah yang bagus, itu akan jadi nilai plus. Tapi kalau thinkingnya itu kita ajak ke arah negatif, jadinya overthinking yang tidak baik. Nah, contohnya ini Nabi Muhammad. Terus ada lagi tuh di surat Ad-Duha ya, di sana itu diterangkan kalau Nabi itu diolok-olok sama orang kafir, dikata-katain kayak gini, tuh kan kamu udah ditinggalin ya sama Tuhanmu, kayak gitu. Kemudian Rasul waktu itu overthinking, merasa kayak beneran nggak ya, kemudian turunlah ayat di dalam surat Ad-Duha itu. Berikutnya, innal insana khuliqa halu'a. Tadi kan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan overthinking ya. Nah, ini ada di ayat, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Ya, kita itu sebenarnya tanpa disadari sebenarnya antara banyak bersyukur lebih banyak ngeluhnya. Ternyata di Al-Qur'an emang sudah ada ya. Berikutnya, qala inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Jadi katakanlah sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Makanya nanti ini ada kaitannya dengan self-healing perspektif Al-Quran. Salah satu yang bikin orang overthinking itu adalah maksiat. Kalau kita itu jauh dari nilai-nilai Islam, terus jauh dari perintah Allah, artinya tidak melaksanakan, itu lama-lama kita itu kayak overthinking. Nanti kalau aku mati tiba-tiba gimana gitu. Kalau misalkan sengaja ninggalin sholat kayak gitu, nah itu merusak pikiran-pikiran yang damai. Kemudian slide berikutnya Mbak Dila. Nah, ini kata mufassir Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya ya, itu mengatakan bahwa khauf itu adalah rintihan hati di dalam menunggu sesuatu yang dibenci keberadaannya. Sedangkan harapan dalam kurung roja adalah kepuasan hati di dalam menunggu sesuatu yang diinginkan kedatangannya. Jadi kalau overthinking menurut Al-Quran itu adalah hal yang sesungguhnya kita pikirkan sebenarnya hal itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Jadi kita itu kayak nunggu terjadi, kan overthinking itu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi kan. Nah, menunggunya itu disebut khauf, disebut overthinking kalau menunggunya itu menunggu sesuatu yang sebenarnya itu dibenci. Misalkan takut sama masa depan. Nah, ini kan takutnya masa depan yang buruk, bukan masa depan yang baik. Kalau yang baik berarti yang roja, berharap sesuatu yang indah, yang baik, yang sesuai dengan harapan kita, itu roja. Tapi kalau khauf itu takutnya, cemasnya, overthinkingnya itu karena hal-hal yang sebaliknya tadi. Kemudian, nah ini kita masuk ke pembahasan self-healingnya. Jadi self-healing itu kalau perspektif Al-Quran apa saja? Nah, kita membahas yang pertama di ayat, dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ini berarti, ini kata healing itu kalau di dalam Al-Quran diambil dari kata syifa. Ya. Nah, Allah sendiri yang sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu salah satunya adalah fungsinya sebagai syifa, fungsinya sebagai obat, sebagai self-healing. Healing itu kan artinya pulih ya, pulih. Self-healing itu memulihkan diri kita sendiri. Jadi sebelum, kalau misalkan kok nanti kita benar-benar nggak bisa melakukan self-healing ini, berarti kita dianjurkan tetap mengikuti apa kata Al-Quran, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi yang dimaksud dengan dzikri di situ adalah orang-orang yang ahli, ya, yang ahli zikir. Yang ahli zikir itu artinya ahli dalam dalam pakarnya gitu. Misalkan
kaitannya dengan kesehatan mental, berarti kita dianjurkan ke psikolog atau ke psikiater gitu. Pertama-tama sebelum ke psikiater atau ke psikolog, kita disuruh untuk self healing dulu, untuk memulihkan diri kita dulu sesuai dengan anjuran Al-Qur'an. Berikutnya. Nah, tadi ayat syifa itu kan sudah diturunkan oleh Allah menjawab kegelisahan orang yang sedang gundah hatinya. Kemudian di bawahnya ini menjadi bukti ayat berikutnya. Kenapa? Karena di ayat yang lain juga Allah bilang inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Ini menariknya Al-Qur'an ya. Kalau yang nakiroh itu yusro yang pertama dengan yusro yang kedua itu artinya beda. Tapi kalau yang makrifat itu al-usr yang pertama dengan al-usr ayat berikutnya itu artinya sama. Sama-sama kesulitan. Jadi kesulitannya apapun itu kesulitannya, jalan keluarnya itu banyak. Allah bilang kan yusro, terus bilang lagi yusro, fa inna ma'al usri yusro. Jadi ketika ada kesulitan itu ada beberapa pintu kemudahan. Jadi kemudahannya nggak cuma satu, kayak gitu. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nggak mungkin Allah itu kasih kita hal yang mengusik jiwa kita atau fisik kita tanpa adanya solusi. Berikutnya, apa saja yang disebutkan di dalam Al-Quran yang membuat kita bisa mengambilnya sebagai self-healing. Yang pertama yaitu takwa. Kenapa? Itu ya ada ayatnya, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi takwa itu menjadi sebuah kekuatan yang mengarahkan perilaku seseorang pada perilaku yang paling utama dan yang paling baik. Jadi mau apapun permasalahannya, selama kita itu takwa, insya Allah kita akan baik-baik saja. Gitu ya. Makanya di dalam pembahasan misalkan mencari jodoh itu kita yang paling utama yang perlu diperhatikan adalah takwa. Misalkan ya, kalau anjurannya kalau memilih pasangan itu yang pertama apanya dulu tuh? Nasabnya misalkan. Nasabnya baik, tapi kalau nggak bertakwa percuma. Nanti dia dan keluarganya akan menginjak-injak kita, menyakiti hati kita gitu. Kalau cuma melihat dari nasab. Misalkan yang kedua, kita nggak mau lihat takwanya. Kalau misalkan orang kaya, tapi dia tidak bertakwa, dia akan menggunakan kekayaannya untuk menyakiti kita gitu. Misalkan dengan kekayaannya dia jadi punya modal untuk poligami. Nah, alhamdulillah ya, semoga teman-teman semua di sini nggak ada yang pernah poligami. Pokoknya suami kita satu dan selamanya dan yang terbaik. Terus yang ketiga itu misalkan kita disuruh nyari calon suami yang ganteng. Yang ganteng tapi kalau nggak bertakwa nanti dia akan menggunakan kegantengannya untuk caper pada wanita lain gitu. Yang terakhir, agama, disuruh nyari yang agamanya keren. Tapi kalau agamanya keren dia tidak bertakwa, nanti dia akan menggunakan agama untuk dalih nafsunya, misalkan untuk poligami, loh di Al-Quran ada loh ayatnya boleh poligami kayak gitu. Padahal di Al-Quran itu yang dimaksudkan adalah anjuran untuk monogami, karena ya bagaimanapun juga kan orang itu akan sulit bersikap adil kayak gitu. Jadi takwa itu memang koridornya kita yang membuat kita akan bisa menghindari perilaku buruk menyimpang gitu. Jadi logikanya jika seseorang mampu bertakwa, ia akan memiliki ketenangan pikiran gitu, pasrah ya, pasrah tapi tidak hanya pasrah tapi tidak nyerah gitu loh, berusaha tapi tidak sepenuhnya berharap, karena yang terjadi kan bisa sebaliknya, karena sesungguhnya kan Allah itu yang maha tahu yang baik untuk kita, di luar jauh dari diri kita sendiri, itu Allah yang paling tahu. Terus berikutnya zikir ya, zikir dalam bentuk apa saja ya, zikir dalam bentuk apa saja itu membuat kita bisa melakukan self healing secara mandiri di rumah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir dalam bentuk apapun itu bisa menimbulkan rasanya itu kayak tenang gitu.
kita umpamakan misalkan kayak bayi ya, balita itu kan dia pasrah banget, dia itu udah hanya main, hanya menikmati hidupnya, nggak mikirin apa-apa, nggak overthinking gitu, nggak mikir siapa nanti yang nyuciin bajuku, siapa nanti yang nyiapin makan kuahnya. Mereka itu anak-anak bisa hidup dengan bahagia. Kita kalau sudah pasrah sama Allah, sudah yakin kalau semuanya itu bakal dijamin sama Allah, kita nggak akan sempat untuk overthinking. Berikutnya, yang ketiga, nanti kita banyakin diskusi aja ya, karena ini tuh sebenarnya seru dan relate banget sama keadaan kita sekarang ya. Banyak orang yang mengalami quarter life crisis ya. Terus yang ketiga, tilawah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Nah, ini haqqa tilawatih itu maksudnya benar-benar membaca yang dihayati, bukan hanya membaca saja tapi tidak menghayati gitu. Jadi setelah understanding itu terus applicating gitu. Setelah kita paham terus kita terapkan. Bisa nggak ya? Rasanya sebenarnya kita tuh sudah tahu dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita ketahui, cuma untuk mengaplikasikannya itu ini loh yang sulit gitu. Sama sebenarnya dengan ketika kita itu membaca buku self improvement. Ada yang suka nggak sama buku-buku psikologi? Nah, itu sebanyak apapun buku psikologi yang kita baca, kalau kita sendiri itu tidak mau mengaplikasikan pada diri kita, sebenarnya itu akan menjadi sesuatu yang tidak berguna, kayak gitu. Jadi jangan cuman kita itu membaca, tapi juga menyerapi artinya gitu, mentadaburi. Gitu. Terus berikutnya, selain tilawah, itu ada sholat khusyuk sebagai terapi yang menenangkan pikiran. Rasulullah itu kalau lagi capek, kalau lagi galau, itu Rasul mengajak sahabatnya untuk sholat. Ya, kalau kita ya untuk hamba-hamba amatiran seperti saya, bukan kita ya. Kalau kalian enggak. Nah, itu ada yang malah justru kalau sholat itu sudah zuhur lagi gitu, misalkan. Makanya kemudian kalau waktunya sholat itu kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Terus Allah itu juga sengaja membuat sholat duha. Di antara sholat subuh dan sholat duhur itu ada sholat duha. Kenapa kok Allah menciptakan adanya sholat duha? Karena biar orang-orang yang sudah rindu sama Allah, sudah pengen healing ke Allah, itu Allah bikinkan dalam bentuk sholat duha. Nanti misalkan subuh ya, habis subuh udah jam 7 gitu, lu udah pengen sholat, tapi mau sholat apa ya? Akhirnya Allah bikinkan sholat duha bagi orang-orang yang sudah rindu sama sholat, yang merasa kelamaan kalau nunggu sampai duhur. Ya, ya. Berikutnya. Bergaul dengan orang solih sebagai positive circle. Ini ya, ini juga ada di dalam Al-Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Jadi Islam itu memang menganjurkan kita untuk mencari positive circle. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita sering dengar ya, kita berteman sama orang yang jualan minyak wangi, pasti kita jadi kecipratan wanginya. Tapi kalau kita berteman sama orang yang pandai besi atau kita deket-deket sama mereka, paling tidak baju kita ada yang kepercikan api dan ada bolong-bolongnya gitu. Nah, makanya kemudian kita disuruh mencari positive circle. Sebenarnya positive circle ini menarik ya. Kalau misalkan di sekitar kita itu orangnya tidak positif, artinya misalkan toxic people, itu kita harus gimana? Ya kita itu cari positive circle meskipun secara fisik itu nggak ada di dekat kita gitu. Ya, misalkan tetangga, misalkan udah berumah tangga ya, tetangga kita ternyata itu toksik gitu, atau orang tua kita sendiri, atau misalkan saudara kandung kita itu toksik, kita bisa mencari orang-orang lain, ya orang-orang yang toksik yang ada di sekitar kita, itu kita cukup serawungan atau berteman dengan mereka, apa kadarnya aja, nggak terlalu akrab gitu, biar kita nggak terpengaruh sikap buruknya. Makanya kita dianjurkan oleh Al-Quran untuk mencari orang solih sebagai positif circle, mengacu pada kayak lagu itu tuh, tombo ati iku limo perkorone ya. Itu kan di sana disebutkan adanya orang soleh kumpulono. Berikutnya,
Yang kelima yaitu puasa. Puasa itu mengandung hikmah terhadap pendidikan jiwa gitu, yaitu menahan hawa nafsu. Lebih dari itu, berpuasa dapat membantu meningkatkan suasana hati, artinya mood gitu kan, yang menurunkan overthinking dan stres. Hal ini karena jam tidur saat berpuasa berdampak pada meningkatnya kualitas tidur yang juga menurunkan tingkat kecemasan. Sebenarnya kan salah satu yang membuat kita itu mudah capek, mudah berpikiran buruk, itu kan karena kurang istirahat, ya kan? Ada nggak yang kalau lagi kurang istirahat, disentil dikit langsung kayak mau marah? Ya, itu. Jadi salah satunya ternyata yang membuat kita itu mudah kena gangguan mental itu karena kita kurang istirahat. Nah, kalau puasa itu jadi sebagai terapi meditasi ya, itu bisa meningkatkan kualitas tidur. Biasanya orang puasa itu juga tidurnya kayak nikmat banget ya. Berikutnya yang, oh sudah ya, 6 ya, sudah ya. Berikutnya Mbak. Nah, sebenarnya masih banyak Mbak pembahasan Al-Quran yang membahas tentang overthinking itu. Misalkan di ayat-ayat yang mengatakan tentang sedekah, yang menerangkan tentang bertakwa, tadi sudah bertakwa, yang tentang qanaah, yang tentang sabar. Sabar juga termasuk sesuatu yang baik untuk terapi self healing. Kenapa? Karena biasanya kita itu menebak-nebak sesuatu karena kita itu nggak sabar, ya kan? Kayak misalkan nih contoh dari yang tidak ada di Al-Quran. Misalkan Ayu Ting Ting pacaran sama Ivan Gunawan, terus kita pikirin tuh, nanti mereka nikah nggak ya gitu. Itu karena kita nggak sabar kan, pengen melihat endingnya gitu. Nah, salah satu yang dianjurkan oleh Al-Quran adalah bersabar untuk terapi self-healing juga. Ada qanaah, menerima keadaan kita apa adanya, kita jadi nggak nggak mengharapkan sesuatu yang belum terjadi, baik atau buruknya. Nah, Al-Quran itu sudah diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, tapi kok kenapa ya Al-Quran itu sampai sekarang bisa relevan? Karena memang Al-Quran itu mampu berinteraksi. Seandainya kok Al-Quran itu tidak mampu berinteraksi dengan kita, itu kita bakalan yakin kalau Al-Quran bakal ditinggalkan, ya. Jadi permasalahan apapun sebenarnya itu bisa kita mencari tahu terlebih dahulu apa jawabannya di dalam Al-Quran. Kalau di psikologi kan ada apa aja ya terapi overthinking itu. Ada gratitude journal, kita disuruh untuk menuliskan hal-hal kecil setiap hari tentang kebersyukuran. Nah, itu juga kan ada di Al-Quran, ya kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur itu sebenarnya kita semakin enak gitu, semakin ditambah nikmatnya, termasuk nikmat kesehatan mental. Ciri-ciri dari overthinking itu kan berkeringat, bergemetar, ada yang sakit perut, mual gitu. Kadang-kadang kita kalau terkena gangguan mental maka yang berdampak pada fisik, ya itu tadi. Kemarin saya sempat lihat WHO nge-share di website-website gitu, termasuk di platform kayak Facebook, Instagram. Penyebabnya misalkan orang itu asam lambungnya naik, itu kenapa? Karena stres, karena depresi kayak gitu ya. Jadi itu yang pertama, gratitude journal. Terus ada meditasi, kita disuruh untuk hening sejenak. Nah, itu juga Al-Quran sudah mengajarkan, Nabi kita sudah melakukan itu. Nabi Muhammad itu kalau lagi kalau lagi capek sama orang-orang kafir, itu beliau menyendiri, beliau uzlah, ya kan? Nah, itu sudah dilakukan sama Rasulullah. Terus apalagi ya, self-talk, positif self-talk. Artinya apa? Kita mengajak diri kita sendiri untuk berbicara. Sebenarnya kamu tuh kenapa sih kayak gitu? Kita bicara, ada luka batin apa saja gitu. Kita ajak bicara diri kita sendiri. Itu yang dianjurkan salah satunya oleh macam-macamnya yang dianjurkan oleh psikolog. Namun realitanya yang terjadi itu masyarakat luas yang ditunjukkan oleh TikTok, yang ditunjukkan oleh Instagram, oleh Facebook, itu tidak healing-healingnya itu nggak semuanya, nggak yang dari Al-Quran, nggak yang dari psikolog, tapi cara mereka sendiri, yaitu healingnya dalam tanda kutip kayak perilaku hedonisme, perilaku
menuruti keinginan sesaat gitu. Sebenarnya kan kalau kita misalkan kita merasa overthinking, terus kita jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan ke tempat yang kita sukai, terus foto-foto makan-makan. Apakah setelah itu kita benar-benar sembuh? Tidak. Jadi sebenarnya itu tuh bukan healing, itu hanya mengalihkan perasaan overthinking dalam waktu sesaat gitu. Perilaku hedonisme misalkan terus belanja-belanja kayak gitu. Nah itu jadi kontranya itu di self healing ya, di self healing Al-Quran kita nggak lakuin, di self healingnya psikolog juga enggak, malah ngarang sendiri dari yang ditunjukkan oleh artis-artis atau orang-orang yang aktif di media sosial. Yang mengakibatkan orang overthinking salah satu pemicunya juga diantaranya adalah kebanyakan main medsos. Padahal medsos itu kan apa ya, gambaran yang sangat kecil dari kehidupan kita yang nyata gitu. Ya iya, masa orang mau foto sama suaminya pas lagi tengkar, kan nggak, pasti lagi romantis-romantis baru diupload gitu. Oke, itu pembahasan kita hari ini ya Mbak Dila. Berikutnya kita bisa aktif sharing bersama saja. Kita buka aja termin pertanyaan untuk teman-teman yang ingin mengobrol tentang self-healing ini. Self-healing, perspektif Al-Quran, atau overthinking, mengatasi penyakit-penyakit mental atau gangguan-gangguan mental yang kita alami sehari-hari yang kita khawatirkan. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Dipersilahkan kepada ibu-ibu dan teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat box. Dipersilahkan. Ya, bisa langsung bertanya. Baik, sekali lagi ibu-ibu dan teman-teman bisa langsung mengirim pertanyaannya melalui chat box atau bisa langsung raise hand. Iya, belum ada yang mau tanya ya. Oke. Jadi kalau yang biasanya kan saya lumayan aktif juga ya di media sosial, itu memang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul diantaranya itu adalah masalah kesehatan mental ini, masalah overthinking. Nanti kalau habis kuliah tuh mau ngapain, terus kalau orang udah nikah itu overthinking karena takut anggapan orang lain, takut dikatain mandul karena nggak punya anak gitu. Terus ada overthinking karena misalkan dia takut dijodohin, maunya dijodohin, apa mau pilih sendiri itu udah overthinking. Terus kalau di ini ya, kalau kita sering buka-buka atau jalan-jalan ke Gramedia, itu seringkali buku-buku yang paling laris itu buku-buku yang membahas tentang kesehatan mental di 3 tahunan belakangan ini. Ya, dimulai dari sekitar tahun 2019 akhir itu. Tes. Ya, monggo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau bertanya, Ustazah, bagaimana kita cara mengatasi bahwasanya ada seseorang mendapatkan tekanan yang terus-menerus karena fitnah, kemudian terus-menerus. Ini seorang dokter sampai macam-macam ya, karena dituduh dengan suami dokter, kemudian sehingga apa yang dilakukan itu terus mendapat, karena ini posisinya atasannya adalah yang berpengaruh di kedokteran itu, maksudnya pendidikan, jadi berpengaruh dengan pendidikannya, sampai-sampai dia itu
pekerjaan dia seorang dokter, tapi pekerjaan perawat atau macam-macam lah sudah tidak bisa dibicarakan lagi, sehingga dia sangat tertekan dan menjadikan mentalnya sangat terganggu. Begitu. Bagaimana caranya solusi untuk memberikan nasihat kepada dia gitu. Terima kasih. Iya. Iya, baik, terima kasih Ibu Nailil Maslahah atas pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat di buku-buku dan saran dari psikolog itu kita melihat kayak gini. Kita harus membedakan dua hal dalam menghadapi hidup ini. Yang pertama adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan, yang kedua adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kalau komentar orang lain, fitnah, atau ada playing victim, ada apalagi ya tuduhan, sangkaan, dan lain sebagainya, rasan-rasan, itu semuanya adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, itu berarti kita nggak perlu konfirmasi atau kita kayak jumpa pers gitu memberitahu ini loh yang sebenarnya benar tuh kayak gini kayak gitu. Itu tidak perlu seperti itu. Artinya ya cukup kita kasih tahu kalau mau mereka menerima. Seandainya kok mereka tidak mau menerima kebenaran yang kita sampaikan, itu sudah sudah pilihan dari mereka gitu. Kita melihat pengalaman dari Sayyidina Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bilang kayak gini. Orang yang menyukai kita itu tidak akan bertanya atau tidak butuh alasan kenapa dia itu menyukai kita. Dan orang yang membenci kita itu tidak akan pernah mau menerima sebaik apapun kita gitu. Dengan alasan apapun itu udah percuma karena basicnya mereka itu sudah nggak suka gitu. Nah, dalam kehidupan sosial itu kita pasti ketemu aja sama orang-orang yang seperti itu. Dimanapun kita akan tinggal itu permasalahan tidak akan pernah ambiar gitu ya. Jadi misalkan kita ganti tempat, saya tinggal di Sumeneb, ternyata tetangga-tetangga saya nggak baik sama saya, mitnahin, atau teman seprofesi saya, misalkan tadi profesinya dokter, dosen, atau apapun gitu kan, itu nggak mau dengerin saya, nggak mau mendukung saya. Terus saya itu pindah ke Jawa Barat misalkan, ke Jakarta atau ke Bandung misalkan, itu sama juga nggak akan menyelesaikan masalah. Di sana bisa jadi ada lagi orang yang bahkan mungkin lebih parah dari kita, karena sebenarnya dalam hidup itu kita punya ujian, kertas ujian yang diberikan oleh Allah untuk kita selesaikan. Jadi selama itu tidak diselesaikan, maka kita nggak akan pernah naik level. Jadi ujiannya bakal itu aja. Nah, bagaimana caranya kita memberitahu ke teman yang tadi? Ya, teman kita kasih tahu bahwa hal itu termasuk hal yang tidak bisa kita kendalikan, artinya fitnahan tadi gitu. Jadi kita tetap pada garis yang lurus, artinya kita tetap berbuat baik, tapi jangan ngarep orang lain itu mau memahami kita, karena itu akan melelahkan gitu. Ya, ada seorang ulama juga yang mengatakan ridho manusia itu adalah suatu kemustahilan. Jadi kalau kita menginginkan semua orang itu beres, selaras, seirama, sesuai semua harapan kita, itu hal yang mustahil gitu ya, Ibu Nailil Maslahah. Jadi kalau menurut saya dikasih tahu aja, tapi kalau misalkan tetap mengganggu ya, kita ikuti apa saran-saran yang diberikan oleh Al-Qur'an tadi dari mulai 1 sampai 6 ditambah dengan ada sabar, syukur, dan lain sebagainya. Jika itu masih belum bisa menolong, itu kita bisa meminta pendapat ke psikiater atau psikolog. Saya juga pernah kayak gitu, sampai pada taraf sakit GERD gitu. Di dada saya itu ada celekit-celekit seperti itu. Setelah saya tanya ke dokter, nggak ada apa-apa. Diperiksa di ronsen itu nggak ada apa-apanya gitu. Dicek jantung segalanya nggak ada. Ternyata setelah saya konsultasi, saya disarankan sama dokter penyakit dalam untuk konsultasi pada psikolog. Akhirnya saya konsultasi, dan ketika kita konsultasi kan kita harus benar-benar jujur ya. Apa saja yang kita alami itu kita harus belak-belakan ke psikolog tadi. Dalam Al-Quran ini dibolehkan. Kita membuka aib seseorang atau diri kita sendiri pada orang untuk dengan maksud mau mencari solusi, itu boleh. Kalau bisa nggak pakai nama, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Selama bisa sama-sama tidak merugikan orang lain. Nah, kemudian sama psikolog ini, coba kamu ceritakan apa yang kamu alami, ini. Hal yang menurut saya itu biasa, ternyata itu tidak biasa gitu. Saya kira
saya itu memaafkan orang yang menyakiti saya, ternyata saya tuh belum memaafkan gitu. Saya kira nggak apa-apa, aku kuat kok, aku bisa menghadapi ini. Tapi kalau kita itu ternyata belum benar-benar bisa selesai dengan diri kita sendiri, artinya kita belum legowo, belum memaafkan, itu sesungguhnya kita itu belum sembuh, belum bisa menyembuhkan diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus jujur, setelah memaafkan, setelah kita legowo, setelah saya sendiri legowo waktu itu, kemudian alhamdulillah penyakit-penyakit yang tadinya saya rasakan itu nggak ada. Jadi kesehatan fisik itu mempengaruhi kesehatan mental juga mempengaruhi kesehatan fisik. Dua-duanya di dalam Al-Quran kita disuruh untuk imbang. Kalau kata Rasul itu khairul umuri awsatuha gitu. Semoga membantu ya Ibu untuk jawabannya. Iya, syukran kasih, jazakillah, sangat jelas. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Berikutnya, pertanyaan di chatroom ya. Assalamualaikum, Ning. Saya mau bertanya, adakah cara untuk menghilangkan rasa gelisah atau overthinking yang muncul secara tiba-tiba ketika sedang berkumpul dengan teman-teman atau setidaknya untuk menenangkan pikiran sejenak? Karena jika dalam posisi seperti itu, saya bingung bagaimana cara menenangkannya. Terima kasih. Ya, pertanyaan menarik dari Mbak Adrikni LR. Ya, jadi kan salah satu kebutuhan kita tadi yang dituliskan oleh Abraham Maslow itu adalah kebutuhan sosial. Di Al-Quran juga tadi sempat disinggung ya, kalau kita itu sebagai manusia itu kan secara individual dia butuh sendiri, tapi manusia juga sekaligus makhluk sosial yang butuh pada orang lain gitu. Makanya ketika kita berkumpul itu kita usahakan untuk mencari positive circle. Kalau kita kok merasa kehilangan diri kita ketika kita berkumpul di dalam suatu komunitas, itu berarti komunitas itu tidak tepat untuk kita. Gitu, Mbak. Misalkan kita itu punya dunia yang berbeda. Misalkan kita ngumpul sama orang yang sukanya ngomongin orang lain, bicarakan orang lain, kekurangan orang lain, itu jadi kayak suatu hidangan yang lezat gitu kan. Nah, kalau kita itu ada di sana, itu kita rasanya kayak bukan diri kita sendiri gitu. Nah, ciri-ciri dari positive circle itu kita bisa menjadi diri kita apa adanya ketika kita ada di situ. Gitu. Jadi untuk menghilangkan rasa cemasnya itu kita bisa mundur sejenak, kita bisa tanya pada diri kita sendiri. Yang paling kenal dengan diri kita sendiri itu kan kita sendiri ya Mbak ya, karena kita itu sudah membersamai diri kita dari kecil sampai sekarang. Jadi sebenarnya yang paling paham diri kita itu diri kita sendiri. Jadi coba ditanyakan cara berkomunikasi dengan diri kita sendiri itu salah satunya dalam bentuk tulisan. Ya, dalam bentuk tulisan. Misalkan kenapa ya tadi aku gregetan, atau kenapa ya tadi aku kok rasanya gelisah ada di sana. Nah, terus tuliskan penyebabnya itu apa. Gitu, kita tuliskan di situ baru kita akan membereskan masalahnya itu gitu, Mbak. Saya bingung bagaimana cara menenangkannya. Iya, caranya seperti itu. Kita ambil jeda dulu. Kita ambil jeda ke belakang, artinya kita menyisihkan diri dulu. Terus kita menuliskan apa yang kita rasakan itu, baru kita cari solusinya. Kita pahami dulu masalahnya, baru kemudian bisa kita pecahkan untuk dicarikan solusinya. Kayak gitu, Mbak Adrik nih. Baik, Neng, terima kasih. Ya, sama-sama, Mbak. Berikutnya pertanyaan dari Mbak Makrifah. Cara menghadapi perkataan orang lain yang secara tidak langsung menyakiti hati kita itu gimana? Kadang kita nggak mau memikirkan hal tersebut karena akan jadi beban masalah buat diri kita sendiri, tapi secara tiba-tiba kadang perkataan atau perlakuan orang lain tersebut muncul dalam benak kita dan menjadi beban pikiran buat kita sehingga mental kita kadang terganggu. Ya, ini nggak enak banget emang, Mbak. Tapi Mbak siapa ini? Mbak Makrifah. Mbak Makrifah pernah nggak perkataan orang lain itu di depan kita atau di belakang kita? Orangnya itu mengatakan sesuatu yang tidak mengenakkan itu di depan kita atau di belakang kita.
Di depan atau di belakang? Di depan secara langsung. Di depan secara langsung ya, Mbak ya? Oke. Ya, kan cara orang mengkomplain artinya nggak terima dengan apa yang kita lakukan atau tidak setuju dengan apa yang kita lakukan itu biasanya disampaikan dengan dua cara. Ada yang dengan cara langsung di depannya karena biasanya orang-orang ini adalah orang yang merasa strata sosialnya itu di atas kita. Kayak gitu ya Mbak Makrifah. Kayak misalkan seorang guru yang berkata tidak enak langsung di depan muridnya, atau seorang tua berkata tidak enak di depan anaknya langsung, gitu, dimarahin atau diperlakukan seperti apapun itu. Gitu. Jadi biasanya yang melakukan seperti itu adalah orang yang strata sosialnya itu di atas kita, atau misalkan teman kita sendiri, tapi memang orang itu kurang sopan biasanya gitu. Nah, kemudian yang kedua, biasanya ada orang yang ngomongin kita di belakang kita, itu biasanya mereka ini tipe-tipe orang yang sebenarnya tidak benar-benar paham dengan apa yang mereka bicarakan tentang kita, makanya nggak berani langsung di depan. Atau kalau dalam tanda kutip yang lebih menenangkan itu kayak gini, dia tidak mau ngomong langsung di depan saya karena saya berwibawa gitu. Nah, terus kalau mau menghilangkan perkataan itu kita harus kembalikan lagi pada hal yang saya sebut sebagai sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ada satu buku yang bagus, yang menurut saya menarik, itu sebuah seni untuk bersikap tidak ambil pusing, gitu. Jadi kita itu tetap melakukan hal yang baik. Kalau dia komplain, ya berarti urusan dia, gitu, bukan urusan saya. Nah, kemudian kalau dia itu tidak tahu, maaf, kalau dia itu ternyata berkata tidak baik di depan kita dan terngiang-ngiang di dalam telinga kita dan pikiran kita, itu caranya ya kita alihkan, kita anggap bahwa orang itu berkata demikian karena saking nggak tahunya. Seandainya dia tahu, itu dia nggak akan melakukan itu. Ya udahlah, dimaafin aja gitu. Memang memaafkan tuh nggak gampang. Rasanya itu kita kayak pengen banget menghukum orang lain karena telah berbuat buruk sama kita. Tapi sebenarnya kalau kita itu memaafkan orang lain, itu sebenarnya kita itu sedang melepaskan jeratan yang ada di dalam diri kita sendiri gitu, Mbak Makrifah. Jadi caranya ya itu, salah satunya yaitu menganggap kalau dia yang ngomong itu tidak paham dengan kita. Dia yang ngomong itu ngomong seperti itu karena dia memang benar-benar orang awam. Ya pantas lah ngomong kayak gitu. Ya anggaplah dia itu anak kecil. Ya anggaplah, maaf misalkan, ya pantas lah dia ngomong kayak gitu. Dia nggak tahu kayak gitu. Dia anak kecil, dia apa? Ya kita beranggapan seperti itu supaya itu bisa menjadi penenang untuk diri kita sendiri. Kayak gitu Mbak Makrifah. Kalau menurut saya seperti itu, karena saya sendiri juga pernah dibully, artinya dikata-katain gitu ya, baik di media sosial maupun di belakang. Nggak ada yang pernah di depan saya langsung. Tapi ketika saya berusaha untuk memaafkan, itu salah satu cara terapinya adalah menganggap bahwa orang tadi itu mengatakan hal itu karena saking nggak taunya gitu. Kayak gitu, Mbak Rifah. Iya, sama-sama. Berikutnya dari Mbak Habibah. Bagaimana men-treat orang yang memang sudah merasa tertekan karena tuntutan keluarga, terutama dari orang tua, misalnya selalu ditanya kapan nikah. Seorang ini merasa sudah tidak bisa berhubungan baik sama orang tua karena merasa sudah tidak dipercaya apa yang diputuskannya, karena salah satunya memang belum ada yang srek untuk bisa menginjak ke yang lebih serius. Oke, Mbak Habibah. Memang ya, pernikahan itu atau jodoh itu memang hal yang gampang-gampang susah. Susah-susah gampang. Kalau gampang-gampang susah, berarti gampangnya banyak, susahnya satu kan. Kalau susah-susah gampang, berarti susahnya dua, susahnya dua, gampangnya satu. Kadang-kadang kalau udah waktunya kita ketemu jodoh, itu kok tiba-tiba ada orang datang, orang tua serak, kita serak, terus jadi nikah. Tapi kalau belum waktunya menikah, itu yuk kayaknya sulit aja ya, orang tua nggak cocok, kita sendiri nggak cocok, kita yang cocok, orang tua nggak cocok, orang tua cocok, kita nggak cocok. Akhirnya pernikahan yang kita impikan itu nggak cepat terjadi gitu kan ya Mbak Habibah. Nah, untuk mengatasi hal yang seperti ini itu gimana kalau sudah merasa tertekan? Nah, ini yang bisa
menyembuhkan diri kita sendiri. Diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi gini, sebanyak apapun yang saya ucapkan tadi, sebanyak apapun buku self improvement, buku pengembangan diri yang kita baca, tapi kalau kita sendiri tidak mau mengaplikasikannya, itu akan percuma. Kayak gitu. Nah, kita dimotivasi oleh orang lain, sebanyak apapun orang memotivasi kita, kalau kita itu nggak mau beranjak melakukan sesuatu, ya tidak akan ada efeknya. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan adalah kita berbicara pada diri kita sendiri. Bahkan dokter saja itu tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit kalau dia sendiri tidak mau diajak sembuh gitu. Udah, kamu itu bisa kok sembuh, nanti diminum ya obatnya. Udah dibilangin macam-macam, tapi kalau dia itu nggak ingin sembuh, dia nggak akan mengikuti kata-katanya si dokter tadi gitu. Jadi dalam hal ini, kalau kita itu merasa tertekan, berarti kita harus mengangkat rasa tertekan itu, melepaskannya gitu. Cara melepaskannya yaitu kita memahami bahwa jodoh, maut, rezeki, itu semuanya udah dijamin sama Allah. Dimanapun, dengan siapapun orangnya gitu. Kadang-kadang orang tua itu apa ya, kayak buru-buru anaknya menikah karena apa? Karena sudah cukup umur anaknya, kenapa ya nggak menikah, takut tetangganya bilang itu kok punya perawan tua atau segala macam lah, omongan-omongan yang nggak enak ya. Padahal menikah itu sama dengan menjomblo, itu adalah pilihan hidup. Kalau misalkan Mbak Habibah itu sekedar pengen nikah, gampang sebenarnya. Apa kata orang tua sama siapa, langsung aja nikah, selesai kan? Kalau misalkan orang Mbak Habibah itu pengen nikah, ya udah nikah aja, nggak usah nunggu orang tua setuju, nikah aja biar beres. Nah, tapi kan yang kita inginkan tuh nggak seperti itu. Jadi kita harus memahami bahwa jodoh itu urusannya Allah gitu. Ya kita kalem aja. Masih banyak ibadah yang lain, kan ada yang bilang katanya kalau kita menikah itu ibadahnya ketutup dan disempurnakan 50%. Iya memang, tapi kalau orang yang belum mendapatkan jodoh, apakah kemudian tidak ada kesempatan untuk ibadah yang keren? Enggak, banyak sekali kesempatan itu gitu. Jadi sambil kita self concept, membangun diri kita, mengupgrade diri, menyibukkan diri dengan melakukan hal yang baik, itu bisa kita lakukan sampai waktunya kita nanti menikah. Menikah itu kan juga bisa dijemput, artinya jodoh ya, bisa dijemput, bisa juga di nanti kita mau nunggu atau kita mau cari gitu, kayak gitu. Jadi cara menghilangkan rasa tertekannya yaitu dengan melepaskan rasa tadi itu, melepaskan ketertekanan dengan memahami bahwa semuanya itu sudah Allah yang atur gitu. Kalau misalkan sudah tidak dipercaya sama orang tua lagi, barangkali memang orang tua kita itu belum memahami. Kan tidak semuanya orang tua itu memahami anaknya, ya kan? Tidak semua, makanya dalam istilah parenting itu ada istilah toxic parenting, artinya pengasuhan yang tidak baik atau toxic parent. Orang tua yang sesungguhnya mereka itu tidak punya modal untuk bersikap baik pada anaknya gitu. Cuman Allah makanya kemudian secara serius mengatakan bahwa kita itu nggak boleh membentak orang tua, menyakiti hati orang tua. Karena bagaimanapun juga orang tua itu punya andil yang sangat besar dan yang sangat banyak selain urusan yang nikah tadi itu, Mbak Habibah, gitu. Kayak urusan pendidikan, makan, melahirkan, menyusui, itu kan semuanya nggak bisa kita balas. Cuman ada satu hal yang menyakitkan atau mengusik ketenangan hidup kita dengan sikap orang tua yang tidak percaya lagi sama kita, itu nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan itu sambil kita terima. Caranya tadi dengan menuliskannya. Hari ini aku ingin memaafkan ibuku atau bapakku. Memaafkan. Hari ini aku bisa ya memaafkan. Kayak gitu terus kita yakinkan pada diri kita sampai pada tahap yang bisa menerima dengan legowo. Gitu Mbak Habibah. Semoga bisa membantu ya. Berikutnya pertanyaan dari Mbak Lailatul Fatimah. Mohon izin bertanya bagaimana agar tidak overthinking dengan masa lalu yang sudah terjadi sehingga tidak menyalahkan diri sendiri bahkan sampai terbayang-bayang dengan kesalahan di masa lalu yang sudah terjadi atau biasanya ada yang menyebutnya dengan trauma. Ini Mbak Lailatul Fatimah. Lailatul Fatimah, iya. Iya, seperti yang saya bilang tadi, ya namanya orang nyesel itu kan memang di belakang ya, kalau di depan itu namanya DP atau pre-order PO. Makanya sebelum melakukan sesuatu, hari ini
itu kita lakukan semaksimal mungkin supaya hari ini itu tidak menjadi masa lalu yang bikin kita nyesel. Kita dianjurkan untuk memaksimalkan hari ini supaya hari ini itu kelak tidak menjadi hal yang kita sesali. Nah, pada sesuatu yang sudah terjadi dan kita sesali atau trauma, itu kita harus bisa bukan harus sih, pelan-pelan gitu ya, nggak harus sekarang, nggak harus langsung, tapi bertahap. Salah satunya kita memaafkan diri kita sendiri. Jadi kita dianjurkan setiap hari untuk muhasabah, ya, mengoreksi diri kita sendiri setiap hari sebelum tidur, atau kapanpun itulah, terserah kita ya, mau waktunya itu kapan. Salah satunya yaitu dengan cara mengoreksi apa sih yang tidak baik yang aku lakukan hari ini. Nah, kemudian ketika kita udah dalam tahap mengoreksi diri kita sendiri, terus ternyata ditemukan hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu kita jangan sampai istilahnya kalau di dalam psikologi itu self-hate. Kita itu membenci diri kita sendiri. Kalau kita benci sama diri kita sendiri, apakah ada orang yang kira-kira, ada orang yang benar-benar peduli sama kita? Nggak ada. Orang yang benar-benar peduli sama kita itu harusnya adalah memang diri kita sendiri. Orang lain peduli sama kita itu temporer. Ada waktunya. Misalkan peduli kalau lagi butuh. Misalkan peduli kalau memang kita lagi datang minta solusi. Misalkan peduli tapi cuma sesekali waktu saja gitu. Jadi sebenarnya yang paling bisa mengerti diri kita itu diri kita sendiri. Makanya kita dianjurkan untuk self love, untuk mencintai diri kita secara dengan porsi yang cukup, bukan yang berlebihan. Kalau berlebihan itu kan nanti jatuhnya jadi sombong, jadi kayak tidak mengakui keberadaan Allah, tidak mengakui jasa-jasa orang lain kayak gitu. Nah, dengan porsi yang cukup saja. Nah, biar tidak overthinkingnya, ya berarti kita harus menerima keadaan itu. Gitu. Keadaan yang memang kita traumakan. Gitu. Misalkan orang yang trauma sama calon suaminya. Calon suaminya sudah tinggal akad saja, ternyata meninggalkan kita. Gitu. Padahal undangan udah disebar, misalkan ya. Itu kan parah banget. Nah, itu cara memaafkannya gimana? Ya, jangan kita serba menyalahkan diri kita sendiri. Misalkan, ya gara-gara aku emang orangnya nggak pintar, makanya dia nggak jadi milih aku. Iya memang aku orangnya nggak cantik, makanya dia pilih yang lebih cantik. Atau lain sebagainya lah gitu. Jadi kita terima saja diri kita yang sekarang, terus kita akui kekurangan kita di masa lalu, dan dengan ikhlas kita nerima. Oh, ya sudah. Aku sudah melakukan salah kemarin, berarti ini nggak usah diulangi lagi. Aku catat dan aku janji pada diriku sendiri untuk tidak mengulanginya lagi. Gitu. Biasanya janji yang paling sulit itu janji pada diri sendiri. Kalau kita janji sama orang lain lebih sering kita tepatin kan, tapi kalau sama diri sendiri itu sering diingkari gitu. Makanya kalau kita punya to-do list, punya jadwal harian, itu kalau kita udah kadung punya rencana schedule itu kita tepatin. Gitu. Itu cara kita menyayangi diri kita sendiri. Kayak gitu, Mbak Lailatul Fatimah. Apakah bisa dipahami? Ya, itu ya jawaban-jawaban dari saya. Nggih, bisa Neng matur nuwun sangat, nggih sama-sama. Overthinking ini juga termasuk pembiasaan ya Mbak ya, buat semuanya. Kita bersikap positive thinking itu harus dipraktekin setiap hari. Jadi kalau ada waktu kita, kalau baca bukunya Jangan Berpikir Berlebihan, itu di sana diterangkan kalau kebiasaan manusia atau kebiasaan kita itu akan memikirkan hal-hal yang tidak berguna saat kita punya senggang waktu gitu. Jadi kita pikirannya tuh melayang kemana-mana. Kadang matanya itu kejem, tapi otaknya rame gitu. Jadi sebenarnya kita itu matanya pejam, tapi di dalam otak kita memikirkan banyak hal. Gitu. Jadi cukup hadapi saja dan itu dibiasakan, gitu ya. Misalkan yang biasanya itu ribet ini itu diusahakan untuk pikiran kita disederhanakan. Kenyataannya ya. Bahkan kita itu jauh lebih sering, jauh lebih keren dari apa yang kita cemaskan. Misalkan kalau kita semua masih jadi mahasiswa,
waktu mau presentasi ya, kalau kita sudah persiapannya matang, itu kan kita udah nggak terlalu butuh cemas ya. Nanti aku bisa nggak ya presentasinya? Nanti bisa nggak ya jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kelas kayak gitu. Kenyataannya saat kita udah benar-benar persiapan itu semuanya lancar-lancar aja, semuanya baik-baik aja. Dan kita sering banget mengalami hal yang seperti itu. Hal yang kita khawatirkan dan ternyata yang terjadi itu biasa-biasa saja gitu. Jadi overthinking itu butuh pembiasaan untuk dihilangkan, butuh latihan untuk tiap hari diajak berpositive thinking. Kayak gitu. Jadi positive thinking kalau dalam Islam itu overthinking di dalam Islam hal yang berbau ibadah saja itu tidak dianjurkan, apalagi dalam hal berpikir negatif gitu, berlebihan. Yang berlebihan tuh nggak baik. Misalkan ya, ada kan seorang sahabat Nabi yang waktu itu sehari semalam ibadah terus sampai anak istrinya tuh nggak dinafkain, yang nafkain itu saudaranya. Nah itu ditegur sama Rasulullah. Yang lebih keren itu saudaramu yang mau menafkahi keluarganya juga dan ibadah secukupnya. Jadi nggak sehari semalam kita itu sama Allah, enggak, dibagi waktunya ya baik sama Allah ya baik juga sama sesama, dan itu diberi porsi yang tepat, yang apa ya, yang seimbang gitu. Baik, apa ada pertanyaan lagi? Baik, mungkin dari ibu-ibu atau teman-teman lain ada pertanyaan. Yang paling sering itu ini ya, kalau saya bikin Q&A di Instagram, nama Instagram saya itu Vivi Naltor. Paling banyak orang bertanya itu masalah jodoh gitu, seputar pernikahan, seputar kegalauan, itu yang paling sering diajukan gitu. Dan saya sering banget membuka diri untuk sharing tentang apapun itu gitu. Jadi kalian misalkan nanti mau lanjut banyak-banyak sharing sama saya bisa melalui Instagram saya. Saya sering buka pertanyaan, dan pembahasan overthinking itu termasuk ya paling banyak direspon sama pembaca. Jadi nilai plusnya kecemasan, nilai plusnya over, tapi nggak sampai over sih. Nilai plusnya kita punya cemas yang tidak berlebihan, itu supaya kita itu jaga-jaga. Bayangkan kalau kita nggak cemas, malah justru cuek, itu juga nggak baik ya. Mau ngapa-ngapain, udahlah apa adanya aja, let it flow gitu. Itu juga nggak baik. Jadi sebenarnya kecemasan itu punya nilai plus, yaitu mengingatkan pada kita untuk waspada dalam hal apapun. Gitu. Misalkan santai aja, nggak sholat sampai waktunya tiba, duhur misalkan udah hampir waktunya asar kayak gitu. Jadi apa, dalam hal lain, di sisi lain itu sebenarnya cemas itu ada baiknya. Kayak gitu. Baik, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya dan waktunya juga terbatas, maka berakhirlah kajian kita pada hari ini. Mungkin terlebih dahulu dari Ning Vivi, apakah ingin menutup penyampaian materi kali ini? Ya, saya hanya berpesan, pokoknya ya cintai diri kita, pahami diri kita, cek aja setiap hari kekurangannya apa yang harus dibenahi. Salah satunya misalkan overthinking tadi gitu. Kayak gitu aja sih, muhasabatun nafsi tiap hari, gitu aja. Baik, bisa ditutup dengan doa ya Mbak Dila. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan tadi sekaligus penutupan materi
hari ini. Maka kajian Mutiara Sholihah pada siang hari ini berakhir. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita dapat dari kajian ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Amin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ning. Waalaikumsalam. Ya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.